rasa nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa, nggak ada persoalan yang yang perlu ditanggapi banget sih ya. Saya rasa nggak perlu lah ya. Masalah sindir menyindir, enggak tahu lah. Tapi kamu harus tanya ke pihak sana. Gitu. Tujuan itu apa? Saya juga nggak paham dan saya juga nggak mengerti. Jadi intinya bagi saya sejauh ini hubungan itu baik. Seperti yang tadi saya bilang kan, kalau dia mendoakan alhamdulillah, tapi kalau terselubung niat-niat yang kurang baik di situ, umpamanya tentu saya tidak setuju, kurang pas menurut saya. Karena bagaimanapun anak saya ulangi lagi, sudah di surga sama menantu saya dan tidak perlulah di-up lagi ceritanya kalau menurut saya. Ya baguslah orang mendukung, baguslah orang membela, baguslah orang melindungi. Ya agar orang-orang yang berbicara sembarangan, orang-orang yang ngomong yang tidak pantas ini bisa mengoreksi dirinya juga. Ya agar orang terbuka pikirannya, terbuka mata bahwa kebenaran akan terungkap dan terus kita nggak boleh ya menuduhkan sesuatu hal ataupun menjelekkan orang lain. Jangan sampai merendahkan orang lain kata-kata kita. Karena walaupun pihak yang kita tuduhkan itu diam, masyarakat orang banyak kan ada yang membela. Saya yakinlah. Nggak apa-apa kan, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai caption dengan baik, menelaah dengan baik, dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Karena memang ada tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah baik kepada anak saya atau kepada keluarga saya yang kurang tepat, yang kurang pas, itu netizen bela loh. Karena dia tahu, dia melihat, dia melindungi, itu wajar dong. Itu alami. Kita manusia ini memang secara agama tersuruh, terperintah untuk melindungi orang yang terzalimi, orang yang tersakiti. Itu kerja amal ibadah loh. Ya, jadi nggak bisa kita selalu menyalahkan begini begitu. Jangan kita menyalahkan. Melindungi orang yang terzalimi, tersakiti, teraniaya, itu kan kewajiban kita selaku umatnya. Ya, kan ada balasan kebaikan dari Tuhan, tuh percaya deh. Ya. Ini kan kami diam, kadang-kadang saya sendiri juga baca ya, ada baca beberapa postingan. Apa adanya saya ngomong ya, apa yang saya temui, apa yang saya dapat itu saya ngomong. Saya merasa tersakiti saya. Kemudian dibela oleh netizen. Ya saya merasa senang, saya bersyukur saya. Karena kalau negatif kita negatif harus ketemu positif. Karena kalau negatif nanti jadinya nggak akan baik dan nggak akan selesai. Terus masalahnya jadi keruh. Ya tentu kata-kata itu kurang pas, kurang tepat itu. Karena semuanya itu sudah saya perjuangkan selama ini untuk membuktikannya sampai di pengadilan dulu. Hal-hal yang tuduhan-tuduhan orang itu terhadap anak dan menantu saya, dan semuanya itu sudah saya bela dan saya buktikan. Kemudian di pengadilan sudah terbukti bahwa kebenaran itu udah berbicara, dan semuanya hak wali dan hak asuh pun juga semuanya ke saya. Jadi situ udah selesai menurut saya, nggak perlu lagi di-up juga. Tapi kalau ada orang berbicara lagi, mengangkat lagi berita itu, memang itu kurang baik, kurang pantas. Itu aja saya penilaian saya. Tapi siapa yang mengangkat saya kan nggak tahu, saya kan nggak pasti. Nah, kalau seandainya memang siapapun ya, tapi siapapun mengangkat ya memang kurang tepat. Itu aja sih bagi saya sih.
Panjang dulu aja Kak. Bagaimana menurutmu? Yang ditunggu-tunggu itu Bagaimana menurutmu? cakep banget semua. Cakep banget. Sekarang gimana? Cakep pak. Bagus nggak? Aku kayak gini. Kayak Lady Day. Lady Diana. Jauh ya Pak. Lady Diana. Bukan Indonesia, masa tiba-tiba ke arahnya referensi? Kayak Lady Diana. Tahan sepanjang umur sampai 80 tahun. Ingin lihat dia sampai tua cantiknya segimana sih? Lebay deh. Kayak misalnya kalau aku sendiri nih tanpa nggak ada orang, biasanya aku tuh pergi massage. Aku tuh suka banget massage. Terus habis itu mungkin nyalon, medi-pedi aja ke mall gitu. Biar recharge aja. Aku tuh sebenarnya me time sama nggak me time sama aja kayaknya ya. Jadi kalau ada Bang Ari justru saya kadang-kadang suka happy aja gitu. Maksudnya sama aja sebenarnya. Hari ini kami tunggu Rudiana tidak hadir. Tapi acara Sumpah Saka hari ini tetap kami laksanakan. Mohon buat Bumi Cirebon, buat para orang tua sesepuh kiai-kiai Cirebon untuk merestui niat baik daripada Saka. Saka tetap melaksanakan sumpahnya bahwa Saka bukan pelakunya. Pengacara-pengacara Rudiana, Rasman, Elsa, Fitra, dan yang lain-lainnya menyarankan untuk tidak ikut sumpah. Padahal yang menantang adalah Rudiana. Yang menantang adalah Rudiana. Buat Pak Kiai, mohon kiranya dimuluskan kejujuran dari Rapa ini. Dari Saka Tatal ini. Semoga Saka Tatal bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat, sehat, panjang umur. Kalau memang kita kaji secara hukum, itu tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana. Sehingga saya tidak menanggapi itu terlalu jauh gitu loh. Karena kapasitasnya itu tidak diatur dalam KUHAP. Kalau memang itu diatur dalam KUHAP, pasti kita akan melakukan upaya hukum itu. Tapi itu kan bukan salah satu upaya hukum. Tapi itu adalah cara-cara non-litigasi yang tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara, dan itu juga tidak diajarkan dalam ajaran agama Islam. Nah, kalau saya tanya Rudiannya, Pak Rudiannya nggak ada dapat undangan. Terus satu lagi, dia menghadiri ataupun tidak menghadiri undangan tersebut, kapasitasnya apa? Nggak ada. Dan yang mereka ini kan bukan penegak hukum, mereka bukan polisi, mereka bukan jaksa, mereka bukan hakim. Jadi apa kapasitasnya mereka memerintahkan orang untuk menghadiri sesuatu yang memang tidak diatur dalam KUHAP? Apalagi yang dipanggil ini adalah seorang anggota polisi aktif. Jadi nggak ada efektivitas daripada sumpah kepada pocong yang mereka lakukan tersebut. Gitu loh. Dan itu tidaklah sebagai novum. Dan nggak akan ada efeknya hal tersebut. Kalau memang membangun opini ya mungkin bisa sah-sah saja gitu loh kan. Akan tetapi kalau memang itu dijadikan bukti dasar, saya kira itu tidak bisa dijadikan bukti. Karena kalaupun seorang melakukan sumpah itu bukan hanya disumpah aja, di dalam pengadilan saja selain disumpah ia diperiksa lagi. Diperiksa oleh hakim, diperiksa oleh jaksa penuntut umum, diperiksa oleh penasihat hukum, itu akan ditanya-tanya lagi di situ. Kalau dalam penyidikan itu diinterogasi gitu. Nah, di situ lagi ditanya, benar nggak melakukan seperti ini? Kapan terjadinya peristiwa ini? Di mana saja kamu ketemu siapa gitu? Kalau memang kita sekarang ini lebih percaya kepada sumpah kepada pocong dibanding sumpah di muka persidangan, ini nantinya akan terjadinya peradilan media sosial. Semoga Allah membalas kebohongan-kebohongan mereka dengan azab yang setimpal. Apabila hidupnya berbohong, jangan panjang umur. Apabila dia sakit, jangan cepat sembuh apabila dia berbohong. Tapi itu adalah suatu ikatan janji kepada Tuhan bahwa hanya orang berani yang jujur yang berani sumpah pocong.
ketika Rudiana mengatakan bahwa dia siap sumpah pocong, kami menjawab dengan tantangan, membalas tantangan mereka. Tapi Rudiana tidak hadir dan Rudiana tidak berani sumpah pocong. Nah kalau ditanya Pak Rudiana bicara, kenapa dia bicara seperti itu? Karena beliau ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya yang meninggal itu adalah anak kandungnya sendiri. Jadi banyak tudingan-tudingan kepada beliau yang mengatakan bahwasanya itu bukanlah anaknya. Sebenarnya dia juga kesal ya, dibilang itu bukan anaknya, dibilang anaknya masih hidup. Nah makanya dibilang, ya kalau bukan itu anak saya, 7 turunan juga hancur, nggak ada masalah saya kata. Saya pastikan itu adalah anak saya. Jadi konteksnya itu. Nah sekarang yang kita lihat itu, ini dipelintir-pelintir kemana-mana. Jadi konteksnya sudah berbeda-beda jauh. Dan sudah membahas yang menurut saya itu sudah jauh dari pembahasan yang sebenarnya. Rudiana tidak berani hadir. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilihat Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Alasannya dia cuma mau sumpah pocong kalau yang mati itu anaknya. Tapi sumpah pocong yang lainnya dia nggak berani.